Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Rakis Film. Oke, jadi sebenarnya ini udah telat ya gua untuk nge-review film Dune karena di bioskop sudah keluar dari beberapa minggu yang lalu, tapi gua baru sempat nonton sekarang. Jadi tanpa basa-basi, ini dia review film Dune. Sebelum masuk ke intinya, di sini gue mau bilang kalau gue belum pernah nonton Dune versi dulu. Jadi di sini benar-benar gue hanya mereview film Dune sekarang, yang tahun sekarang tanpa membandingkan film Dune yang lama. Jadi film Dune ini menceritakan sebuah planet atau bisa dibilang juga sebuah bangsa yang mempunyai rempah-rempah dan ada bangsa yang lain ingin merebut rempah-rempah tersebut. Jadi inti dalam film ini perebutan rempah ya. Kedengaran simpel, tapi pas lu nonton mungkin ada beberapa yang nggak kalian pahami kalau nonton cuman sekali. Nah, film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve dan dibintangi oleh Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, dan ada juga Josh Brolin. Jadi apakah film Dune worth it untuk ditonton? Ya, itu kembali lagi pada kalian. Film ini worth it untuk kalian yang suka konflik drama yang alurnya lambat, seperti Lord of the Ring. Dan film ini gak worth it untuk kalian yang gak suka film yang kebanyakan ngomong. Karena beberapa review gue melihat banyak yang ngantuk karena menonton film ini. Nah, karena gue suka film seperti Lord of the Ring, The Hobbit, jadi gue enjoy aja sama film ini. Dari segi cerita, film ini berhasil membawakan konflik antara bangsa Arrakis dengan Harkonnens dan ketegangan yang terjadi selama film ini berlangsung. Gak banyak yang bisa gue sebutin dari segi cerita, tapi yang pasti cerita ini pembawaannya lambat ya, sehingga mungkin buat kalian ada yang merasa bosan. Dan jangan juga kalian yang menonton trailernya bakal mengharapkan di sini banyak adegan actionnya. Karena film ini gak akan ada banyak adegan actionnya. Tapi sekali ada adegan actionnya ya menurut gue cukup bagus lah. Meskipun dari koreografinya itu standar-standar. Yang gue suka dari film ini yaitu cerita chemistry-nya antara Paul dan Duncan. Dari awal film kita sudah bisa melihat betapa dekatnya dua karakter ini seperti sahabat. Dalam beberapa film biasanya kita baru bisa melihat kedekatan antara kedua orang itu di sequelnya. Contohnya Maze Runner. Tapi di sini dalam satu film saja kita udah bisa lihat betapa kedua orang ini nih dekat. Mungkin yang kurang dari film ini dari segi cerita adalah tidak semua bisa orang menontonnya karena film ini memiliki alur yang lambat. Jadi wajar-wajar saja jika ada yang mereview film ini membosankan atau bikin ngantuk. Gue belum pernah lihat film yang Dune yang lama ya, apakah alurnya sama lambat atau cepat. Selain itu di bagian cerita juga mungkin ada beberapa bagian yang belum gue pahami. Seperti gue gak tahu referen mother atau bunda terhormat yang mempunyai kekuatan voice juga tuh, yang pakai kerudung nutupin muka seperti di Falak, di film Falak. Itu kenapa bisa dia bekerja sama bangsa Harkonnens yang jelas-jelas ingin mengambil rempah bangsa Arrakis. Itu gue masih belum tahu kenapa ya. Bagi kalian yang mungkin tahu bisa komentar di kolom komentar ya. Nah, untuk dari actingnya sendiri dan karakternya nggak ada masalah ya. Semuanya menurut gue actingnya bagus saja, tidak ada yang kaku. Mungkin buat gue yang rada kecewa itu karakternya Zendaya ya. Kenapa di sini karakternya dimunculin dikit banget? Ya, gue kira awalnya banyak, tapi ternyata tampil di awal cuma sekilas doang. Saat di akhir baru muncul, tapi nggak banyak. Gue masih penasaran juga bagaimana chemistry karakter Paul dan Chani di film keduanya nanti. Karena film pertamanya ini kita belum bisa menemukannya. Nah, untuk karakter favorit gue sendiri itu Duncan. Di sini Jason Momoa berhasil menggambarkan karakter Duncan seorang prajurit yang setia, tidak hanya pada bangsanya tetapi juga pada temannya, yaitu Paul.
Dia juga pemberani terlihat saat adegan berantemnya. Nah, di sini visual effect dan sinematografinya sangat-sangat bagus. Film Dune berhasil membuat sinematografinya yang bisa memperlihatkan kita betapa kejamnya bangsa Harkonnens dan hampanya wilayah bangsa Arrakis yang hanya diisi rempah. Buat gua, kelebihan film ini terletak pada visual effect dan sinematografinya. Apalagi bagian cacing besar Alaska itu benar-benar bisa bikin kita tegang banget. Dan juga adegan saat penyerangan bangsa Harkonnens. Dan terakhir yaitu musiknya, buat gue udah pas sama adegannya. Yang menegangkan feel-nya dapet, seperti adegan kedatangan Reverend Mother itu disturbing ya lagunya buat gue. Baik, itu mungkin saja review dari gue. Kesimpulannya, film ini layak ditonton di bioskop yang layarnya besar karena sinematografinya dan visual effect, serta musiknya yang pas yang bisa buat kita juga rasakan apa yang dialami karakter itu. Baik, itu saja. Semoga kalian selalu sehat di saat masa pandemi. Nantikan review-review selanjutnya di channel gua. Gua Rakis, signing out. Bye-bye.